Alhamdulillah, Allah masih panjangkan umur kita, sehatkan badan kita, kuatkan iman kita sehingga mudah rasanya untuk sampai di sini. Kalau bukan karena nikmat-nikmat itu, ya, berarti banyak sekali orang tidak bangun di waktu subuh. Bangun pun di waktu subuh tidak mudah untuk solat. Bahkan apalagi kalau sampai di rumah Allah ini. Itu nikmat yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam. Beliau adalah sosok yang sangat pandai bersyukur. Di dalam bersyukur pun beliau adalah teladan kita. Diriwayatkan tidak ada satu nikmat atau kabar gembira yang beliau terima kecuali beliau bersyukur. Ada syukur dalam bentuk sujud, disebut dengan sujud syukur, biasa beliau lakukan. Ada syukur dalam bentuk pujian terhadap Allah. Makanya tidak ada nikmat yang beliau terima atau dikabari tentang nikmat kecuali beliau mengucapkan Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Segala puji bagi Allah. Hanya karena nikmatnya lah sempurna semua kebaikan. Jadi kalau kita dapat nikmat, sehat, dapat hadiah, macam-macam kabar gembira, ini syukurnya dalam bentuk ucapan Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Andai beliau diberi ujian, sakit atau kabar tidak baik atau hal yang mengganggu, beliau tetap memuji Allah. Itu hebatnya. Orang kalau dapat nikmat, alhamdulillah, itu biasa. Tapi diberi ujian, hal yang tidak menggembirakan, ada sakit, apa kata beliau? Alhamdulillahi ala kulli hal. Segala puji bagi Allah dalam segala keadaan. Yang pertama tadi, tidak ada kebaikan yang kita terima, nikmat, karunia, kecuali itu karena Allah memilih kita. Kenapa dia enggak pilihkan orang lain? Diberikannya kepada kita, maka puji dia. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Semata-mata itu karena Allah, nikmat dari dia. Kenapa kita masih memuji Allah kalau diberikan ujian, kabar buruk, musibah? Kenapa? Karena Allah itu mampu memberikan ujian yang lebih berat, musibah yang lebih berat. Tangan kita sakit satu, bisa enggak Allah membuat tangan kita ini dua-duanya sakit? Terkilir satu tangannya, bisa enggak yang ini juga terkilir? Allah mampu enggak? Mampu. Alhamdulillah. Lai cie tangan kau dan terkilirnya kan? Luka satu jarinya, bisa enggak 2, 3, 4 ini terluka? Bisa. Tapi dia bikin satu aja. Para petani, maaf, biasanya panennya sekian tapi panennya separuh cuma. Puji juga Allah, kenapa? Bisa enggak sama sekali enggak ada panen? Bisa kan? Habis semua. Mau panen biasanya dapat 100%, sekarang 50%. Allah bahkan mampu menjadikannya 0%. Tapi dia berikan separuh. Alhamdulillah. Kurang sehat, tidak apa-apa. Puji Allah. Karena dia mampu memberi kita penyakit yang lebih parah. Tapi dia enggak berikan yang lebih parah. Salawatullahi wassalamuhu alaihi. Salat dan salam semoga tercurah pada Rasulullah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu yang mulia, pagi ini tema kita tentang
hari-hari istimewa. Yang dulu salafus saleh, orang-orang soleh sebelum kita, mencari atau ketika berjumpa dengan hari-hari itu fokusnya memang lebih banyak mendekatkan diri kepada Allah dengan amal-amal soleh. Utsman An-Nahdi, seperti diungkapkan oleh Ibn Rajab dalam Lataif Al-Ma'arif, kata beliau, orang-orang soleh dahulu di kalangan sahabat, tabi'in dan tabi'in, mereka punya 3 kali dalam setahun ada 10 hari yang mereka gunakan untuk memaksimalkan ibadah. Jadi 3 kali 10 hari dalam setahun itu mereka menunggu hari-hari itu untuk mereka maksimalkan dalam ketaatan. 10 hari pertama itu adalah 10 terakhir bulan Ramadan, yang Masya Allah kita sudah lewati kemarin. Kalau hari-hari pertama santai, habis itu ya naik dikit, naik barat bawa kendaraannya, awal mungkin larinya 40, 50, 60, 10 hari terakhir itu puncaknya. Ibarat lari, mungkin lari mobil itu sudah di atas 100, speednya di atas 100. Kadang nggak pulang pun, di masjid saja kita 10 hari. Ngapain? Ya, memaksimalkan ibadah. Itu 10 hari yang pertama. Dia ada 3 kali 10 hari yang orang-orang soleh sebelum kita menunggu hari-hari itu untuk dimaksimalkan dalam ketaatan. Dah lewat kemarin. Hari-hari pertama Qurannya dikit dibaca, 10 hari terakhir banyak. Hari-hari pertama infaknya dikit, hari-hari terakhir infaknya banyak. Hari-hari pertama tahajudnya dikit, hari-hari terakhir malamnya khususnya ya, itu banyak salat tahajudnya, salat malamnya. Kenapa? Di situ ada malam Qadar yang Allah sebutkan, inna anzalnahu fi lailatul qadar wa ma adraka ma lailatul qadar lailatul qadri khairun min alfi syahr. Yang nilai ketaatan di malam itu kalau berjumpa dengannya lebih baik dibanding 1000 bulan. Itu sudah lewat. Dan ibu bapak bayangkan betapa seriusnya kita dulu mengisi hari-hari itu. Yang kedua, 10 hari yang kedua itu tidak malamnya, tapi siangnya. Karena sepanjang tahun 360 hari, mana yang paling baik malam-malamnya? Kata ulama, yang paling baik malam-malamnya dalam setahun 360 hari itu adalah 10 malam terakhir di bulan Ramadan. Itu malam-malam terbaik. Siangnya mana? Siangnya yang terbaik dari 360 hari itu adalah 10 hari pertama di bulan Zulhijjah. Kapan itu Ustaz? Seminggu lagi. Seminggu lagi. Kalau kita enggak punya pemahaman, ya sayang, nanti kita anggap ini hari biasa, lewat normal saja, enggak ada yang istimewa dalam ibadah kita. Padahal dia istimewa sekali di sisi Allah. Ketika Allah mengatakan wal fajri walayalin ashar, demi waktu fajar dan demi malam yang 10. Ibnu Katsir mengatakan ya demi fajar itu waktu pagi. Ini menunjukkan bahwa ya yang mulia Allah Subhanahu wa taala tidak bersumpah kecuali dengan yang mulia pula. Jadi orang-orang terhormat, orang-orang mulia, dia bersumpah dengan yang mulia. Ini menandakan bahwa waktu pagi itu mulia, istimewa. Kalau enggak, ngapain pula Allah bersumpah dengannya?
Dan malam yang 10, Ibnu Katsir mengatakan yang dimaksud dengan malam yang 10 di situ adalah 10 malam di bulan Zulhijjah. Sehingga ada perbedaan. Yang lain mengatakan enggak. Sampai kesimpulannya secara sederhana, sepanjang tahun malam-malam terbaik malamnya adalah 10 malam terakhir di bulan Ramadan, dan siangnya adalah 10 hari pertama di bulan Zulhijjah. Yang ketiga, nanti kita akan fokus kepada yang 10 di bulan Zulhijjah. 10 hari pertama di bulan Muharram. Banyak peristiwa penting di bulan Muharram itu. Dan dalam hadis Muslim, Nabi kita mengatakan alaihi salatu wassalam, tidak ada puasa yang lebih baik di sisi Allah. Ma min saumin afdal. Tidak ada puasa yang lebih utama ba'da Ramadan, setelah Ramadan, kecuali puasa pada Syahrullahi al-Muharram, berpuasa pada bulan Allah, namanya bulan Muharram. Walaupun kita tidak menemukan Nabi dalam riwayat mempraktekkan puasa penuh di bulan Muharram, ya, seperti Sya'ban itu ada riwayat menceritakan Nabi puasa full di bulan Sya'ban, ada riwayat, tapi bulan Muharram enggak. Ulama mengatakan boleh jadi ya beliau dapat wahyu dari Allah sebelum bulan Muharram terakhir beliau hidup, jadi tidak sempat mengamalkan yang dia ucapkan ini, sehingga habis itu kemudian beliau wafat. Maka tidak dianjurkan untuk puasa full di bulan Muharram, tetapi dianjurkan puasa sebanyak-banyaknya di bulan Muharram. Karena tidak ada puasa yang lebih baik setelah Ramadan kecuali puasa pada Syahrullahi al-Muharram, puasa sunat tentunya. Jadi itu juga ada puasa Ashura, ya, puasa ke-10 di bulan Muharram. Dan untuk menyelisihi, berbeda dengan orang-orang Yahudi, maka kita dianjurkan puasa sehari sebelumnya atau sehari setelahnya. Oke, kita masuk kepada yang kita akan bahas pada hari ini. Apa itu? Tentang 10 hari pertama di bulan Zulhijjah. Seminggu lagi. Sekarang pagi ini sudah 23. Sabtu depan sudah tanggal 1 Zulhijjah. Apa kata Nabi kita alaihi salatu wassalam? Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu. Apa kata Nabi? Ma min ayyam, tidak ada hari di mana al-amalu salihu fiha, amal soleh pada hari-hari itu, khairun wa ahabbu ilallah, lebih baik dan lebih Allah sukai. Allah suka solat kita, Allah suka puasa kita, Allah suka dengan bacaan Quran kita. Tetapi kalau dilakukan pada hari-hari yang kita akan sebutkan ini, itulah hari yang paling Allah sukai apapun amal soleh yang kita kerjakan. Ma min ayyam al-amalu salihu fiha khairun wa ahabbu illallahi min hadhil ayyam. Ayyamul asyar. Tidak ada amal soleh sepanjang tahun apapun bentuknya yang lebih baik di sisi Allah, yang lebih Dia sukai dibanding beramal soleh di hari-hari ini. Apa maksud hari-hari ini? Itu adalah hari tanggal 1 sampai 10 di bulan Zulhijjah. Kira-kira termotivasi tidak kita mendengar hadis ini? 360 hari dalam setahun kita salat, kita puasa, kita berinfak, kita lakukan kebaikan. Tapi Allah memilih 10 hari amal soleh kita di siang hari itu lebih baik dibanding 350 hari lainnya. Bahkan sahabat kemudian heran. Qalu ya Rasulullah,
Apakah beramal soleh di hari-hari itu 1 sampai 10 Dzulhijjah itu tidak bisa dikalahkan oleh pahala berjihad? Jihad kan kadang-kadang bisa jadi di bulan Muharram kan, di bulan Safar, bulan Rabiul Awal, ya, bulan Ramadan. Kata Nabi, enggak. Sungguh kata Nabi tidak bisa dikalahkan oleh pahala berjihad. Yang sahabat Masya Allah kalau sudah mendengar kata berjihad, ya, itu tagak telinga. Itu sahabat. Ya, awak kalau ada makan gratis, tagak telinga kan. Ada sembako gratis, ada bagi-bagi yang gratis, pokoknya yang gratis-gratis tu awak tagak telinga. Bila di mata jam berat gitu kan. Sahabat kalau sudah mendengar kata berjihad, kecuali ada yang sakit imannya, ada juga sahabat yang sakit imannya sampai kemudian dihukum oleh Nabi pergi berperang. Jadi entah lailah, bekolah, besoklah, pulang orang dari parangnya lu nyupai. Nak ditegur Nabi 40 hari, dihukum di tiang, ditunggak di Masjid Nabawi itu. Coba nak disapur Nabi, tak ada orang boleh menyapu hukumannya. Sehingga bumi itu jadi sempit sekali bumi itu. Kamar kapai orang tak ada menyapu. Assalamualaikum, kecaknya kan Nabi entok saja. Assalamualaikum pada saudara sahabat, ya entok saja. Dihukum secara sosial. Tapi sahabat-sahabat yang sedang sehat, itu yang mayoritas. Baik yang kecil, yang remaja, yang dewasa, kalau sudah mendengar kata jihad, itu segera. Di perang Uhud itu sahabat-sahabat junior 11 tahun, 12 tahun. Nabi kan ketika membariskan pasukan dirapikan betul, lurus. Oh, cari Nabi kan sama tinggi, palonya sama tinggi. Bila celek ke bawah, ada yang mengicuh gitu. Biasanya kan berdiri di atas telapak kaki kan. Ini agar kelihatan lebih tinggi, jinjit berdiri di atas jarinya. Tambah tingginya agak 5-6 cm kan. Tinggi. Kata Nabi itu ngapain? Kamu kecil, mundur. Sahabat yang dikeluarkan dari barisan pasukan. Kenapa ya Rasulullah? Itu si Anu. Itu kalau saya bergulat dengan dia itu, saya bisa kalahkan dia. Kata Nabi, cobalah bergulat. Betul, kalah kawan yang tadi lebih tinggi itu. Kata Nabi, kamu boleh ikut. Jadi seperti diundi untuk ikut gitu. Kalau kita kalau bisa diundi untuk tidak ikut. Awak nak ke pere-pere kan? Ini pergi berjihad, ini seperti pergi bermain bagi mereka itu. Pergi berjihad itu anak-anak gembiranya. Yang tua-tua juga begitu. Sahabat dah tua, ini ada punya anak ni. Punya anak. Bu Ayyub Lansari dah tua. Anaknya banyak. Ayah sudahlah, kan sudah ada nih kami yang mewakili. Kalau itu tidak bisa digantikan, tidak bisa diwakilkan. Sorga itu bagaimana pula kamu mewakilkan? Mau ke sorga. Seperti sekarang saudara kita sudah berapa? 8 bulan hampir yang Palestina berjihad. Itu bukannya sekadar keringat, ya, bukannya lapar, tapi darah nyawa hilang. Berjihad. Kata Nabi, enggak bisa dikalahkan oleh pahala berjihad. Dulu kita enggak tahu seperti apa berjihad, betapa hebatnya, ganasnya perang sekarang itu kan. Hancur, rumah hancur, itu puluhan ribu orang gugur. Itu tidak bisa mengalahkan pahala berjihad, kata Nabi, kecuali kalau dia punya 2 syarat. Jihad itu ada 3 hal. 1, berjihad dengan diri sendiri. Itu tidak punya tapi badan lagi. Ada anak di rumah yang perlu makan, ada istri yang perlu makan. Kalau kita pergi berjihad, siapa yang ngasih makan? Ada donatur. Orang yang tidak bisa pergi ini ada uang. Jadi ada yang dengan badannya, ada yang harta saja pergi berangkat, lagi sibuk nih, urusan banyak, kurang sehat. Ini ada uang, pergilah kamu, ini saya bayari berjihad. Yang ketiga, berjihad dengan badannya, berjihad dengan uangnya. Lalu kata Nabi, tidak pulang lagi. Harato tidak pulang, biaya tadi tidak pulang.
badannya nggak pulang. Kemana perginya? Melanjutkan perjalanan menuju Allah. Kata Nabi, hanya itu amal yang bisa menandingi pahala amal soleh 1 sampai 10 Dzulhijjah. Kita nggak termotivasi itu. Besarnya pahalanya. Hanya orang yang berjihad, bukan hanya berjihad secara fisik, bukan hanya berjihad dengan harta, bahkan harta dan nyawanya hilang. Pergi. Besarnya pahala amal soleh apa? Mungkin sedekah kita, bacaan Quran kita, infak kita, dan lain-lain, itu mengalahkan pahala berjihad, kecuali dengan tadi itu, harta dan nyawa. Maka coba sekarang kita renungkan, sebagaimana kita sadar utamanya 10 malam terakhir di bulan Ramadan. Sebagian ada yang cuti kan kerja, lu libur lah kan Pak Ji, tapi pengen dapat pahala besar, ketemu dengan malam qadar, sudah ambil cuti. Ada yang Masya Allah menabung dia setahun. Awak ingin itikaf di mana? Di Makkah. Demi apa? Demi 10 malam terakhir bulan Ramadan itu. Adakah di antara kita yang berfikir ini 10 hari di bulan Dzulhijjah itu setara dengan kebaikan 10 malam di malam-malam terakhir Ramadan? Dia setara dengan pahala berjihad kalau dia dengan harta sendiri, dengan badan, dan nggak pulang lagi. Masya Allah. Tapi kita bersyukur kepada Allah. Allah berikan musim-musim tertentu sehingga itu seperti musim panen raya. Yang kalau di dunia panen raya itu membuat harga turun. Tiba musim lado, semuanya panen, itu harga jatuh. Musim tomat jatuh, musim timun jatuh, melimpah di pasar. Musim buah, apa musim buah ni? Buah rambutan. Buahnya banyak pohon, tapi setiap daerah itu ada rambutan. Sampai ambil aja lah, karena biaya mengambil itu lebih mahal dibandingkan harganya. Gratis. Ini Allah berikan musim-musim ketaatan, musim-musim kebaikan, di mana buah-buah di musim itu, panen-panen di musim itu banyak, lalu harganya naik. Beda tuh kan? Panen, kita panen Quran, panen sedekah, panen zikir, panen salat-salat sunat, panen puasa. Di saat yang sama harganya naik tinggi, berlipat-lipat. Ada yang karena waktu kan, karena waktu. Ada yang karena tempat. Kenapa orang benar-benar berjuang, pengen, rindu betul ingin ke Masjid Haram? Kenapa? Tempatnya istimewa. 1 kali salat setara dengan 100.000 kali salat. Setahun, Bapak Ibu yang mulia, kalau kita hitung 5 sehari salat kita, subuh sampai isya 5 kali sehari. Setahun berarti, sebulan berarti 150 kali salat. Sebulan 150 kali salat. Setahun berarti 1.800 kali salat. Setahun hanya 1.800 kali salat. Coba Ibu bayangkan, Bapak bayangkan, 100.000 kali, 50 tahun saja, 50 tahun itu hanya 90.000 salat. Sekali salat di sana, sekali salat di sana 100.000. 50 tahun berapa jumlah salat kita? Hanya 90.000. 10.000 lagi bagi. Di 56 tahun. Jadi 1 kali salat di sana setara dengan 56 kali salat di masjid lainnya, di sini Istiqlal, mana di tepi laut Jakarta. Sekali di sana. Kenapa? Allah tetapkan.
Kenapa orang kemudian yang paham, kan sebagian habis salat sunat ngobrol kiri, ngobrol kanan, habis azan ya ngobrol kiri, lama tak ketemu, ngobrol cerita. Yang lain enggak? Yang kata ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Kenapa? Karena antara azan dan iqamah itu waktu mustajab. Doa lah. Waktu mustajab. Kenapa orang, ya Allah, mana sih multazam itu mana? Itu mencari itu. Kenapa? Itu tempat-tempat mustajab. Tempat-tempat istimewa. Ini waktu yang istimewa. Gunakan. Jangan sampai tidak panen. Allah tebarkan ini ambil harganya mahal. Itu kita kemudian seolah-olah enggak tahu atau memang enggak tahu. Sehingga enggak dapat apa-apa di masa di mana semua orang panen banyak, dapat banyak, awak enggak dapat apa-apa. Apa yang kita lakukan Ustaz di hari-hari itu? Ingat 1 sampai tanggal 10. Apa yang kita lakukan? Karena amal soleh apapun bentuknya itu lebih Allah sukai dibanding 350 hari lainnya. Ada amal-amal secara umum. Apa aja kesolehannya? Apa aja? Tingkatkan. Terutama yang fardunya jaga betul. Nabi katakan dalam hadis di mana disebut hadis qudsi, itu firman Allah. Allah berfirman tapi dalam hadis Nabi yang menyebutkan, bukan dalam Quran. Apa kata Allah? Tidak ada pendekatan yang dilakukan oleh hambaku. PDKT. Tidak ada pendekatan yang hambaku lakukan kepadaku yang lebih aku sukai dibanding dia mendekat kepadaku dengan amal-amal fardunya. Apa amal fardu? Ya salat fardu, ya zakat yang fardu, ya puasa yang fardu, ya haji yang fardu, rukun Islam. Yang wajib. Apa itu? Ini salat. Jaga betul salat kita di hari-hari itu. Jangan sampai terlambat, jangan sampai jadi masbuk. Jangan sampai ini enggak ada yang istimewa pada hari-hari itu, padahal Allah sangat menyukainya. Ya, pokoknya dapat berjamaah, jemaah, kalau enggak ya enggak usah. Tapi hari-hari itu jangan begitu prinsipnya. Kalau bisa sudah sebelum adzan habis aktivitas. Langsung ke masjid. Biasanya sampai di masjid orang qomat. Sekarang upayakan sampai di masjid kita masih bisa salat rawatib. Biasanya habis salat sudah bubar. Enggak, kita upayakan bisa salat sunnah. Kita tampakkan kepada Allah bahwa saya pengen mendapat lebih di hari-hari ini. Tolong hargai, tolong beri upah lebih seperti yang engkau janjikan. Jadi tidak ada pendekatan hamba kepada Tuhannya yang lebih dia sukai dibanding amal-amal fardu. Hambaku akan terus-menerus mendekat kepadaku dengan amal-amal sunnatnya. Tadi salat fardu, sekarang tambah salat sunat. Tadi puasa fardu, sekarang tambah dengan puasa sunat. Biasanya ada zakat fardu, sekarang tambah dengan yang sunat. Tambah dengan amal-amal sunat. Biasanya Qur'annya segini, sekarang tambah lebih banyak. Biasanya infaknya sedekahnya segini, sekarang tambah lebih banyak. Hambaku akan terus-menerus mendekat kepadaku dengan amal-amal sunnatnya sehingga aku mencintainya. Jadi PDKT itu cara untuk mendapatkan cinta. Dan tidak ada cinta yang lebih mahal dibanding cintanya Allah. Ada caranya. Perbaiki yang fardu dan tambah dengan yang sunat, maka dapatlah cintanya Allah. Kenapa memang kalau kita mendapatkan cintanya Allah? Ya, masa kenapa? Cinta suami aja betapa berharganya, cinta istri aja betapa berharganya, cinta ayah ibu aja betapa berharganya. Apalagi cintanya Allah, pemilik semua cinta, pemilik semua kasih, pemilik semua sayang. Dia yang punya. Kata dia, kalau aku mencintai hambaku, maka akulah pendengarannya yang dengannya dia mendengar. Dia enggak mendengarkan keburukan. Enggak ada keinginannya untuk mendengarkan suara-suara yang buruk, gunjingan, fitnah. Enggak ada keinginannya.
Allah enggak mau. Matanya juga begitu. Akulah matanya, dengannya dia melihat. Matanya hanya Allah izinkan melihat kebenaran, yang boleh, yang halal. Tangannya hanya Allah izinkan menjangkau, mengambil, menyentuh yang baik, yang halal. Yang enggak. Begitupun kakinya hanya dibolehkan melangkah ke tempat yang baik. Itu Masya Allah, Allah jaga dari maksiat. Bukan hanya fisiknya saja. Fisiknya Allah jaga, hartanya Allah jaga, kekayaannya Allah jaga. Tapi lebih dari itu, imannya Allah lindungi. Jiwanya Allah lindungi dari dosa. Matanya, tangannya, telinganya, kakinya Allah jaga. Ini kesempatannya. Panen raya, harga mahal. Jadi apa saja amalnya Ustaz? Apa saja? Tingkatkan yang sunat-sunat. Kalau hari-hari biasa, alhamdulillah, bisa khatam Quran sekali sebulan. Alhamdulillah, minimal umat Rasulullah. Kan standar khatamnya sekali sebulan. Di hari-hari itu berikhtiarlah. Sebagaimana kita berikhtiar, ini malam 10 malam terakhir, pokoknya 10 hari terakhir ini saya khatam Quran sekali lagi. Bisa kan? Sekarang coba. Ini hari-hari terbaik. Kalau biasa saya hanya khatam Quran sekali sebulan, sekarang 10 hari ini saya akan khatam sekali lagi. Yang biasa berinfak 2.000, 5.000, kan alhamdulillah. Tapi di hari-hari itu yang 2.000 juga, 5.000, 10.000, yang 2.000 naik ke 5.000, 5.000 naik ke 10.000, lebih banyak. Yang jarang ya ngasih makan orang, ngasih hadiah orang, biasa sekali seminggu kasih nih. Hari Jumat ngasih ke masjid, ya hari Jumat mungkin ngasih nasi bungkus. Sekarang coba tiap hari cari orang nih nasi bungkus sehari satu, satu bungkus nih satu. Karena harinya istimewa, amalnya Allah lipat gandakan pahalanya. Lakukan apa saja. Juga ada amal-amal khusus yang memang Nabi contohkan, ya, yang memang Nabi amalkan, amal-amal khusus. Ada sunnahnya. Hafsah mengatakan radhiyallahu anha, kata beliau, Nabi kita tidak pernah meninggalkan 4 hal. Ini yang dicatat oleh Hafsah. Nanti Aisyah mencatat yang lain, nanti Khadijah mencatat yang lain, nanti Ummu Salamah mencatat yang lain. Ini kata Hafsah radhiyallahu anha. Kata beliau, Rasulullah tidak pernah meninggalkan 4 hal. Apa maknanya? Beliau selalu melakukannya sampai beliau wafat. Yang pertama kata Hafsah, beliau selalu puasa Asyura setiap tahun. Apa Asyura itu? 10 hari, hari ke-10 di bulan Muharram. Hari di mana Allah menenggelamkan Fir'aun dan menyelamatkan Nabi Musa. Orang-orang Yahudi itu dulu puasa. Ini penghormatan terhadap, ya, rasa syukur nikmat yang Allah berikan dengan kemenangan. Bani Israel selamat, Fir'aun tenggelam. Maka mereka bayar dengan puasa. Tapi karena ini adalah ibadahnya orang Yahudi, maka Nabi bukan hanya berpuasa tanggal 10, tapi juga menganjurkan kita puasa tanggal 9, sehari sebelumnya atau sehari setelahnya. 2 hari puasanya, 9, 10 atau 10, 11. Di kitab hadis juga dikatakan ambil aja 3 hari, 9, 10, 11. Mengumpulkan riwayatnya. Selalu puasa Asyura. Yang kedua, beliau puasa 3 hari setiap bulan. Ada yang menafsirkan ini maksudnya adalah Ayyamul Bid 13, 14, 15, bulan Qamariyah, bulan tarang, bulan purnama, 13, 14, 15 setiap bulan. Ada juga yang mengatakan ya boleh puasa aja 3 hari setiap bulan. Ambil setiap Senin, 4 Senin. Laki-laki bisa 4, ibu-ibu kalau masih produktif 1 cuti dapat 3. Dan 9 hari di bulan Zulhijjah. 9 hari. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 sampai 9. Berarti boleh start puasa? Boleh. Dengan hadis umum tadi saja boleh. Tidak ada amal soleh. Bukankah puasa itu adalah amal soleh?
Dengan hadis itu saja boleh puasa 9 hari di bulan Zulhijjah. Tambah lagi dengan hadis Hafsah ini, bahwa Nabi tidak pernah meninggalkan puasa 9 hari di bulan Zulhijjah. Dan Nabi tidak pernah meninggalkan 2 rakaat sebelum subuh. Jadi kalau lewat, nanti setelah syuruk boleh diqadha. Lambat bangun, kesiangan, sampai di masjid, enggak ada lagi kesempatan. Orang udah qamat, ya luput deh. Padahal Nabi katakan itu yang lebih baik dibanding dunia dan segala isinya. Kata ulama nanti. Dan juga yang mengqadhanya langsung habis solat, tapi habis solat subuh hakikatnya waktu terlarang untuk solat sunat atau solat apa saja. Maka menggabungkannya gimana? Nanti setelah syuruk, terbit matahari, waktu duha, boleh mengqadha solat 2 rakaat qabliyah tadi yang tidak tertunaikan. Ya, karena kesiangan, ketiduran. Jadi banyak-banyak puasa di hari itu, banyak-banyak. Yang bisa 99 harinya, silakan. Yang kuat, yang punya kelapangan, silakan. Niatkan. Kalau kita berniat, insya Allah, ya mudah. Lagi yang sudah senior itu kan anak-anak cuma yang pokoknya kalau tidak sahur lapar kan, anak-anak cuma begitu kan. Lalu kita andai kesiangan nggak sempat sahur, tetapnya puasa, nggak ada masalah kok dengan fisik kita. Ambil separuhnya silakan, 1, 3, 5, 7, 9 silakan. Ambil 3 hari silakan. Semakin banyak semakin baik. Dan seberat-beratnya urusan kita, jangan sampai ketinggalan yang 9 Zulhijjah. Jangan sampai ketinggalan. Susah bana, sibuk bana, banyak bana, panik bana. Yang 9 tu kalau bisa, tidak bisa kalau kok cuti-cuti salah, libur-libur salah dan sehari itu. Asal bisa puasa Arafah. Yang Nabi katakan alaihi salatu wassalam, saumu yaumi Arafah, puasa sehari pada hari Arafah itu, yukaffirus sanatal madiyah, menggugurkan, menghapus dosa-dosa setahun yang lalu dan dosa-dosa setahun yang akan datang. Kita sudah dapat tabungan. Tapi jangan pula dah balik kan tahun patang lah puasa mah. Kini berdosa, jangan begitu. Dosa apa maksudnya? Dosa-dosa kecil, iya. Karena dosa-dosa besar hanya Allah ampuni dengan bertaubat. Tapi justru dosa kecil itu yang jadi masalah bagi kita. Kan dosa besar apa tuh? Meninggalkan solat. Amit-amit dan meninggalkan solat, gitu kan. Ditahan orang pun kita akan solat juga kan. Mau ditembaki orang, nggak usah solat, tembak aja lah. Masa solat tak boleh, gitu kan? Apa? Mencuri, amit-amit yang mencuri. Berzina, mabuk, kan? Yang besar-besar itu kita hindarkan. Sudah, enggak. Justru yang jadi masalah dosa-dosa kecil itu. Dan hitungannya bukan sehari, 2 hari, 3 hari. Ini hitungannya 2 kali 360 hari, bukan 2 kali 24 jam. 360 hari setahun. Ada enggak dosa kita dalam setahun dia? Ini bukan sehari, tapi setahun. Apa tadi? Lihat ini, pegang ini, lalai. Itu yang kecil-kecil itu yang banyak. Sehingga ungkapan orang-orang Arab mengatakan, la tastasghiran nas-saghair, jangan kamu pernah meremehkan yang kecil-kecil. Fa innal jibala minal hasa, justru gunung yang besar itu berasal dari gugusan-gugusan pasir. Gelodo kan? Turun batunya, turun pasirnya kan? Itu ternyata gunung yang besar. Gunung Merapi itu dari gugusan pasir. Ya, kecil jadi gunung. Coba bayangkan. 3 sehari, 5 sehari, 10 sehari. 10 sehari dosa kecilnya. 360 hari kali 10, 3.600. Itu kalau 10 loh.
20, 30. Kali 2. Perbanyak puasa. Itu ada contohnya memang dari Nabi. Yang kedua apa Ustaz? Perbanyak di hari-hari itu bertahlil. Tahlil atau takbir seperti takbir hari raya Idul Fitri atau hari raya Idul Adha. Kalau Idul Fitri kan takbirannya terbenam matahari hari terakhir Ramadan. Habis itu maghrib kan? Habis maghrib Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, takbiran. Habis Isya takbiran, habis subuh takbiran. Habis itu habis 3 kali salat aja takbiran. Tapi ini takbiran yang sifatnya umum. Sejak tanggal 1 Zulhijjah duduk-duduk di rumah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sedang di atas mobil, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Yang jaga warung sebelum pelanggan datang, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sejak 1 Zulhijjah itu disebut dengan takbir mutlak. Apa maksudnya? Di mana saja, kapan saja, tentu selama di tempat-tempat yang suci. Jangan di mana saja tu jebol di WC takbir Anda, tempat-tempat suci. Biasanya kita subhanallah, subhanallah, subhanallah. Sekarang yang perbanyak itu takbiran sejak tanggal 1 di bulan Zulhijjah. Nabi katakan alaihi salatu wassalam dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Apa kata beliau? Tidak ada yang hari yang lebih agung, yang lebih mulia, yang lebih suci dibanding hari-hari ini. Karena itu fa'akthiru fihinna at-takbira wat-tahlila wat-tahmid. Berbanyaklah di hari-hari itu bertakbir, bertahlil dan bertahmid. Yang tadi itu Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah. Itu tidak ada kaitannya dengan waktu salat. Kalau Idul Fitri hanya 3 kali salat, salat maghrib, salat isya, salat subuh. Ini tidak ada kaitan dengan salat. Oh, jam 8 ibu-ibu sambil jalan pagi, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ya, ini orang nyopirnya, ya kita Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Lagi santai di rumah, itu amal ibadah yang diperbanyak di hari-hari itu. Adapun yang berkaitan dengan salat, ya kalau tadi Idul Fitri hanya 3 kali salat. Idul Adha atau Zulhijjah ini dia sudah mulai takbiran sejak subuh hari Arafah. Ingat, bukan terbenam matahari hari ke-9 tapi sejak subuh hari Arafah. Besok raya, kini berarti tanggal 9. Sejak subuh itu takbiran. Nanti zuhur takbiran. Nanti asar takbiran, maghrib takbiran, isya takbiran. Sejak 9 Zulhijjah. 9, 5 kali salat itu takbiran. Hari ke-10 5 kali salat, subuh sampai isya. Habis salat takbiran. Habis itu masuk hari tasyrik. Ini masih hari makan, hari minum, hari berzikir. Tak boleh puasa pada hari itu. Ke-11 subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Lalu hari ke-12 subuh, zuhur, sampai asar hari ke-13. Nanti maghrib ada lagi. Di 5 hari takbirannya 9, 10, 11, 12, 13. Wadhkurullaha fi ayyamin ma'dudat. Sebutlah, berzikirlah, agungkan Allah pada hari-hari yang dihitung, yang dibilang, ini hari-hari yang ditentukan. Jadi, dan yang paling penting dari 10 hari yang terbaik itu, hari terbaiknya adalah hari ke-10. Di 360 hari dalam setahun, Allah pilih yang terbaik 10. Dari yang terbaik itu, ibadah terbaiknya, hari terbaiknya adalah hari ke-10. Dan di hari yang ke-10 itu tidak ada amal soleh yang lebih baik dibanding menumpahkan darah hewan kurban. Jangan sampai tidak satu. Jangan sampai dia nak mudo, orang membantai. Adanya cari
cari baro, ayah cari tusuk sate, ayah cari bumbu untuk dapat daging kurban beko awak menyate. Ini nak satu kurban dah. Anak muda dah ada, tapi awak mampu, punya kelapangan, ada uang di rekening, tu enggak ikut kurban. Buat sate lah, kumpulkanlah daging-daging tu, awak buat sate. Itu enggak menakal. Nabi katakan alaihi salatu wasallam, siapa yang punya kelapangan. Coba bayangkan, andai bersama kita sekarang ada Nabi, lalu kita akan pergi solat Idul Adha. Andai mau solat ni, apa kata Nabi? Man kana lahu sa'ah, siapa yang punya kelapangan rezeki. Apa maksudnya? Jika dia punya uang, kalau kita gajian, sistemnya ya, terima sebulan-sebulan. Kalau kita punya jatah uang, ya cukup untuk hidup kita sebulan sampai gajian tak bulan depan, berarti itu namanya punya kelapangan. Tapi kok kurban awak, tak ada kena makan besok lah, itu tak perlu kurban. Tapi dia punya, masih ada 10 juta dari rekening, 20 juta, 30 juta, 100 juta dari rekening. Itu kata dia, awak tak mampu kurban. Tak mampu lo kurban. Coba bayangkan, andai kita bersama kita ada Rasulullah, apa kata Nabi? Siapa yang punya kelapangan tapi tidak ikut berkurban, maka tidak perlu ikut solat hari raya bersama kami. Coba, seperti kita mau solat, lalu di jalan tu ada Nabi, di absen sama Nabi. Kamu kurban tak? Tak. Gimana? Memang susah ya Rasulullah, sudah pergi. Tu, pergi ke masjid, bayar raya, otor rancak, baju rancak. Cik Nabi, kau enggak ikut kurban? Enggak. Kenapa? Enggak mampu. Kau enggak mampu? Kan rekening ada 1 juta, 100 juta, 200 juta. Kata Nabi, pulang. Kita yang mengaku sebagai umat Rasul, mencintai Rasul, tidakkah pengen mengikuti Rasul, mentaati Rasul, mematuhi Rasul? Jadi bukan karena enggak mampu, tapi enggak mau tepatnya. Malu sama orang-orang sebagian nenek-nenek. Kan kalau kita baca ya, success story orang-orang yang Masya Allah, kerajonyo, kadang kerajonyo sebagian hanya mengumpulkan daun-daun, cari daun, nanti bawa ke pasar. Daun yang dijual, daun pisang dijual. Peti 5.000 masuk celengan, 5.000 celengan, 5.000 celengan. Hanya akhir tahun nama dia Nenek Ijah apa-apa. Masuk peserta kurban. Kalau kita berkunjung ke rumahnya, ya Allah, tidak apa pelestarikan rumah itu dong, tanah saya, tapi mau berkurban. Ada orang Masya Allah, apa kerjanya? Tukang beling, ngumpulin sampah, ngumpulin botol-botol mineral, kardus-kardus. Habis itu dia jual, nabung 5.000, 6.000, 7.000 sehari. Di akhirnya dia bisa berkurban. Tapi tadi pakai jas tu, yang mobilnya keren tu, yang dompetnya tebal, banyak kartu di dalamnya itu, tidak satu kurban. Mengapa satu makan sate saya. Malu sama Rasulullah. Kata Rasulullah, kamu pulang, tidak perlu hadir ikut solat bersama kami. Itu kenapa tu? Karena termakan bujuk rayu setan. Allah katakan, setan menakut-nakuti kamu 2 hal. Asyaitanu ya'idukumul faqra. Setan mengancam kamu. Apa itu? Kalau kamu bersedekah, berinfak, berkurban, memberi, nanti kamu jatuh miskin. Wa ya'murukum bil fahsya. Lalu dia menyuruh kita lakukan kekejian. Apa itu? Kikir. Tak usahlah gadang bana 2,5 juta tu, 3 juta tu, 2.000 salah. Itulah kenapa rahasianya orang kalau mau bersedekah milih yang kecil, itu bisikan setan. Kalau dia dengarkan suara Allah, apa kata Allah? Wallahu ya'idukum maghfiratan minhu wa fadla. Sedangkan Allah menjanjikan 2. Apa itu? Ampunan. Semakin banyak kamu sedekah, semakin besar peluang dapat ampunan. Wa fadla,
dan karunia. Semakin banyak kamu keluarkan uangmu di jalan Allah, semakin banyak karunia Allah yang akan diberikannya kepadamu. Makanya mana qasad sadaqatun min mal. Tidak ada orang jatuh miskin gara-gara bersedekah. Enggak ada orang miskin gara-gara berhaji, berumrah, berinfak, berwakaf, enggak ada. Kenapa? Itu karena janji Allah, Allah akan memberikan karunia, Allah memberikan ampunan. Sekarang kita tinggal mau memilih setia bersama setan. Kata setan, nanti kamu miskin, tak usahlah beri. Atau setia bersama Allah, kata Allah, nanti aku ampuni dan kamu akan aku tambah rezekinya. Allah alam.